Bapak, Ibu, kadang Adi Yuswa, GKJ Sampangan Kradenan yang kami cintai, salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan berjumpa pada persekutuan doa Adi Yuswa GKJ Sampangan Kradenan yang akan saya pandu, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada kesempatan hari ini. Sebelum kita melanjutkan persekutuan doa ini, marilah kita bersama-sama pakaikan yel Adi Yuswa bersama-sama. Adi Yuswa sehat, Adi Yuswa berguna, Adi Yuswa bahagia. Oh, yes, yes, yes. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita menerima pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari yang indah ini ya Tuhan, kami para kadang Adi Yuswa datang menghadap kehadirat-Mu, mengaturkan segala puji syukur dan terima kasih oleh karena berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari. Kami Tuhan perkenankan untuk menjalankan tugas kami hingga saat ini dengan baik. Tuhan, pada sore hari ini kami akan melaksanakan persekutuan doa Adi Yuswa. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memimpin jalannya persekutuan doa ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga semua berjalan dengan lancar di dalam kuasa-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami bersama-sama siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk berfirman kepada kami. Kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan persiapan-persiapannya, Tuhan tuntun sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan firman Tuhan dapat kami pegang di dalam kehidupan kami dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai Adi Yuswa di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah jemaat kami, di tengah masyarakat kami, dan juga di lingkungan kami sekalian. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, menerangi hati kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari penyampaian firman ini. Kiranya melalui persekutuan doa ini, Tuhan berkenan untuk memimpin para Adi Yuswa untuk dapat menjalankan hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 412, bait yang pertama dan kedua. Kidung Jemaat nomor 412, bait yang pertama dan kedua. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan baca dari Ulangan 32 ayat yang ke-11 dan 12. Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya, dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu kadang adi Yeswa yang saya cintai, persekutuan doa pada sore hari ini saya beri judul Tuntunan Tuhan. Dalam kitab Ulangan 32 ayat 11 dan 12 tadi, kita belajar bersama tentang dua arti tuntunan Tuhan di dalam hidup. Arti yang pertama adalah Tuhan adalah Tuhan yang berkehendak dan mau menuntun hidup setiap kita. Dia tidak pernah menginginkan satupun dari kita, anak-anaknya, berjalan tanpa tuntunan darinya. Yesaya 58 ayat 11 mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang mau menuntun hidup kita senantiasa. Kata senantiasa sendiri memiliki dua arti, yakni untuk masa sekarang dan selamanya. Tuhan mau senantiasa menuntun hidup kita dalam segala hal, baik dalam keadaan suka maupun duka. Arti yang kedua mengenai kata tuntunan Tuhan adalah Tuhan rindu untuk menuntun hidup kita secara langsung. Dan hal ini adalah hak istimewa, privilege kita sebagai anak-anaknya. Di dalam Ulangan 32 ayat 12 dijelaskan bahwa Dia tidak mau memakai perantara lain atau Allah asing saat menuntun dan menyertai hidup kita. Dia mau melakukannya sendiri. Hari-hari ini tidak sedikit dari orang percaya seringkali memiliki pola pikir yang kurang benar, yakni bila Tuhan yang menuntun hidup, maka semua yang terjadi pasti berjalan lancar dan menyenangkan. Bahkan tak sedikit yang salah mengartikan perwujudan tuntunan Tuhan dalam Mazmur 23 hanyalah sebatas membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 2. Padahal di ayat 4 dijelaskan ada wujud lain dari tuntunan Tuhan, yakni berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kadang adi Yeswa yang kami hormati, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, bunga selalu bermekaran, jalan yang dilalui bebas hambatan, dan keadaan yang dialami selalu berjalan baik-baik saja. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu setia dalam menuntun dan menyertai
hidup kita. Tetaplah bersabar dan setia ketika kita diizinkan melalui berbagai proses, karena pada akhirnya akan memunculkan karakter terbaik dalam hidup kita. Tujuan Tuhan yang sebenarnya dalam menuntun hidup juga bukan berbicara tentang apakah kita harus mengambil jalan ke arah kanan atau kiri. Bukan juga mengenai memindahkan kita dari satu titik ke titik lainnya. Sesungguhnya Tuhan memiliki rencana yang dalam dan tak terselami. Saat Musa merangkum seluruh pelayanannya di Ulangan 32, Tuhan selalu menuntun dirinya dan umatnya laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ulangan 32 ayat 11. Menggoyang bangkitkan isi sarang. Ketika induk Raja Wali mulai merangkai dan menyusun sarangnya, dia tidak pernah menyusun di atas pohon di tepi jalan, tetapi di atas bukit batu yang tinggi. Untuk alas pertama sebagai fondasi, induk Raja Wali akan membangun sarangnya dengan tangkai kayu berduri. Kemudian di atasnya rumput-rumputan, dedaunan, kapas dan bulunya sendiri. Di lapisan terakhir disusun daun yang lebih besar untuk melandasi pijakannya. Setelah semuanya selesai, induk Raja Wali akan mulai bertelur di atas sarang tersebut. Setelah telurnya menetas, induk Raja Wali akan terbang mencari makanan buat anak-anaknya. Hingga saatnya tiba, induk Raja Wali akan memutuskan bahwa anak-anaknya harus mulai belajar terbang dan tidak boleh tinggal di dalam sarang yang nyaman lagi. Induk Raja Wali mulai menggoyang bangkitkan dan merusak sarang tersebut, serta hanya meninggalkan tangkai kayu berduri sebagai alas di dalam sarang. Sehingga anak-anaknya tidak memiliki pilihan lain selain melompat keluar dari sarang tersebut dan mulai belajar terbang. Bagi anak Raja Wali, induknya bertindak begitu kejam karena merusak rasa aman mereka. Tetapi induk Raja Wali tahu apa yang ia perbuat. Cara belajar terbang yang terbaik untuk dapat terbang hanya dengan satu cara, terbang. Dan ketika anak Raja Wali tersebut jatuh ke bawah dan hendak menabrak dasar bumi, induk Raja Wali akan segera terbang ke arah anaknya, menyambar dan menyelamatkannya. Demikianlah pelajaran terbang akan terjadi berulang kali hingga anak Raja Wali tersebut berani mengepakkan sayapnya dan mereka akan menemukan sesuatu yang berbeda. Sayap anak Raja Wali tersebut sekarang sudah cukup kuat untuk dapat terbang bebas sama seperti induknya. Bapak Ibu yang terkasih, dari kisah induk Raja Wali yang mengajari anaknya terbang, ada 3 hal yang dapat kita pelajari ketika Tuhan mengizinkan berbagai masalah datang di dalam hidup kita. Pertama, supaya kita dapat menemukan identitas jati diri kita yang sesungguhnya, yakni kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Berbagai masalah yang diizinkannya terjadi bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menguatkan sayap rohani
dan agar kita nantinya dapat menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Kedua, supaya Tuhan dapat memunculkan potensi terbaik yang dimiliki anak-anaknya. Dan yang ketiga, supaya kita tidak tergantung pada Allah lain, tetapi hanya bergantung kepada Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi ini. Jangan melihat kekristenan dari sisi agama, tapi dari sisi hubungan pribadi kita dengannya. Sebab Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Agama adalah usaha manusia dalam mencari keselamatan, tetapi kita mendapat keselamatan bukan karena usaha atau perbuatan baik, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia-Nya yang telah menyelamatkan dan memampukan hidup kita untuk dapat menjadi berkat bagi sesama. Keberhasilan hidup yang diraih sangat ditentukan bagaimana sikap hati dan seberapa dalam pengenalan kita akan pribadi Allah yang sesungguhnya. Yang ditentukan dari hubungan pribadi yang kita bangun setiap harinya bersama dengannya. Berkat Tuhan ada dua macam, benih dan roti. Roti boleh kita makan, benih tidak boleh kita makan, karena benih harus ditaburkan kembali. Dan jangan pernah lelah untuk terus menabur bagi kemuliaan-Nya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang Adi Yuswa yang kami cintai, sesudah kita mendengarkan uraian firman Tuhan yang berjudul Tuntunan Tuhan, kita akan bersama-sama menghayati tuntunan Tuhan setiap jam dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 457, bait yang pertama dan kedua. Ya Tuhan, tiap jam. Kita bersama-sama memanjatkan doa penutup. Bapa yang Maha Baik, Allah yang Maha Kuasa,
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Firman-Mu berkata, kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, mengaturkan segala puji syukur dan terima kasih oleh karena berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hari yang sudah kami lalui. Hingga saat ini kami dapat menikmati berkat Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh merasakan, menikmati segarnya udara yang Tuhan sediakan melalui pernapasan kami. Ya Tuhan, semuanya itu terjadi hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami ingin memanjatkan doa-doa syafaat kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan dengarkan seru doa kami. Kami berdoa untuk para adiuswa di lingkungan GKJ Sampangan Kradenan. Tuhan, kiranya Tuhan tilik satu persatu, Tuhan berkati sehingga para adiuswa selalu dapat merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara kami yang sedang menderita sakit, Wimartanto, Andrea Sugenowati, Ibu Suwandi, Ibu Sutiono, Ibu Pardi Bugirin, Pak Yisuratno, Pak Narno, Pak Tugimin, Pak Hudi yang baru saja selesai menjalani operasi, dan saudara-saudara yang lain sedang menderita sakit. Kiranya Tuhan tilik satu persatu dari mereka. Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakit yang dideritanya. Terlebih-lebih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terpapar COVID-19. Keluarga David, Mbak Anggi, dan saudara-saudara yang lain yang sedang terpapar penyakit ini, Tuhan kuatkan. Tuhan berikan hati yang senantiasa bersyukur dan senantiasa berharap kepadamu untuk pertolongan Tuhan sendiri. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus adalah dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengulurkan tangan belas kasih-Mu. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu di atas bagian tubuhnya yang lemah. Tuhan, angkat sakit penyakit yang dideritanya, sehingga pulih kembali kesehatannya seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKJ Sampangan Kradenan dan semua program kerja yang dilaksanakannya, supaya dapat terlaksana dengan baik. Majelis dapat menjalankan pemerintahan gereja dengan baik, jemaat dapat dilayani dan mendukung di dalam semua program kerjanya, sehingga semua berjalan dengan lancar. Jemaat mendukung dalam doa, dana maupun kerja. Tuhan, kami berdoa untuk Pendeta Novena Krishandayani. Kami berdoa untuk Pendeta Bambang Santoso. Kiranya Tuhan berkati supaya dapat menjalankan tugasnya di dalam penghayatan sebagai
pendeta di gerejamu. Tuhan tuntun di dalam setiap langkah hidupnya supaya selalu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhan, jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tuhan, jauhkan bangsa dan negara kami dari anasir-anasir pengganggu yang merongrong kewibawaan pemerintah kami dengan memaksakan kehendak. Tuhan, bebaskan dari terorisme, radikalisme, dan intoleranisme, supaya bangsa dan negara kami dapat merasakan suasana yang kondusif untuk dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Tuhan, berkati program pemberantasan COVID-19. Tuhan, berkati program vaksinasi yang dijalankan, supaya masyarakat juga patuh pada protokol kesehatan, sehingga wabah ini dapat segera Tuhan lenyapkan dari seluruh muka bumi ini. Kami kembali dapat merasakan kehidupan yang normal sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami berserah kepada-Mu. Kami berharap Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan dan masalah-masalah bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Tuhan dengarkan seru doa kami yang kurang sempurna ini. Karena semuanya kami aturkan kepadamu, berlandaskan pengorbanan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Seperti kami pun mengampuni
Masukkan kami